Setelah diangkat jadi hakim, kami kembali ke Medan, mulai bertugas ke tebing tinggi. Ternyata hakim di tebing tinggi itu kerja ke kantor saya beca, termasuk ketuanya, rumah pun ngontrak-ngontrak. Mama kaget, kenapa begini menjadi hakim? Nah, dia lapor sama bapak mertua. Bapak mertua bilang, itu wali kota tebing itu kantor tarigan, itu teman saya, orang PNI. Kau jumpa dia? Katanya sama mama, kenapa mak? Minta satu rumah, rumah Pemda. Pasti dikasihnya, bilang nama saya katanya. Begitu didengar berita ini, tidak berapa lama di tebing, dia menghadap sendiri sama wali kota. Jadi mama walaupun masih muda berani kemana-mana ya? Luar biasa berani ya? Dia, wanita luar biasa dia. Dibilangnya, saya anak Saripur aja Pak, hakim di sini. Kasih sama kami satu rumah Pemda. Suruh pindah itu yang pensiun. Wali kota kaget. Itu ya Bu? Iya Pak. Apa gunanya Bapak teman bawa saya? Padahal hakim itu termasuk ketuanya kontrak-kontrak di gang-gang. Sementara Bapak Hakim baru masuk. Saya baru masuk beberapa bulan. Dan jalan raya pun belum aspal dia. Masih tanah-tanah. Akhirnya wali kota, karena kawan baik sama bapak mertua, dapat ibu satu rumah. Rumah Pemda. Kasih rugi sama yang menempati, suruh pindah pensiun di Jalan Nangka tebing tinggi. Yang lain belum ada rumah. Sementara hakim muda disitulah kelebihan ibu ini. Mama. Cepat dia bergaul, semua pejabat-pejabat kawannya. Dapat kami rumah, hakim di tebing tinggi mulai kerja. 1 tahun jadi hakim. Diangkat dari hakim mahkamah militer luar biasa, mengadili tokoh-tokoh PKI di Medan dengan pangkat mayor tituler. Mama ini begitu bangga dia, angan-angannya sudah tinggi selangit dia, ke langit. Pasti ada angan-angan besarnya bahwa jabatan ini nanti akan dia pergunakan untuk memperoleh jabatan lebih tinggi. Punya nilai tambah ya, sebagai hakim militer punya nilai tambah. Tapi kepada saya tidak dikasih tahu dia. Akhirnya dia kosong jabatan wakil ketua tebing tinggi karena menurut pangkat saya urutan keempat. Masih baru masuk ya? Ya, baru 1 tahun lebih. Tapi mama berjuang ke Jakarta. Di Jakarta dia menghadap menteri, dirjen. Pak, walaupun kami nomor rapat, kami yang hebat daripada yang 3 lagi. Apa kehebatannya? Kami sudah dapat Satya Lencana Pak. Hakim mahkamah militer luar biasa, pangkat mayor tituler Bapak. Yang lain-lain itu hanya biasa Pak. Begitu mendengar omongan mama ini, Rusli Aminah Pasaribu, Pak Dirjen sama Bapak Menteri kagum. Jarang hakim, masih Sumatera Utara baru 2-3 orang yang ikut mengadili PKI. Akhirnya saya diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tebing tinggi. Jadi semua itu usaha si mama. Dia cepat bergaul, apalagi dengan istri-istri atasan, istri menteri, istri dirjen. Bisa dia tahu celah-celah ya? Dia tahu. Luar biasa. Modal dia itu apa? Mahkamah militer ini tidak ada orang begitu. Begitulah terusnya kami diangkat sebagai wakil ketua pengadilan tebing tinggi sampai hakim militer. Beberapa tahun di sana kami jalani 4 tahun lebih. Berjuang lagi mama. Dia dengar info di Medan bahwa wakil ketua pengadilan negeri Medan kosong. Sedang dia sedang mengandung. Kesempatan luar biasa ini, bilang mama. Kita mesti dapat itu wakil ketua Medan.
Saya bilang kita masih kecil pangkatnya. Sedangkan yang lain-lain itu kalau ke Medan harus ketua dulu dari Siantar, ketua ke Binjai, ketua Tanjung Balai. Kita masih wakil di Tebing. Tidak bisa. Saya kawan itu. Itu ketua Medan itu Bapak Uda saya, Damanik. Saya panggil nanti Bapak Uda, senang dia. Tidak usah kau takut. Jadi tahu aja Bang trik-triknya ya. Nah, tahu dia. Jadi begitu di dapurnya itu ke rumah, mertua keberatan. Janganlah di Medan, ngapain di Medan? Kita udah di Medan. Saya mau supaya si Marmata itu ketua pengadilan Sidikalang. Karena saya pernah dihukum di Sidikalang, hukuman penjara, pers delik, wartawan. Dan mobil saya dari Muraja lewat Sidikalang. Kalau ketua nanti di sana, suamimu kalian di sana, semua orang segan sama saya. Istri saya bilang, dia running sama ibu mertua. Ibu mertua sama istri saya itu satu partai. Mereka menghendaki wakil ketua pengadilan Medan. Semua orang mau ke Medan, ngapain di Sidikalang? Begitu. Jadi tidak tahu mana mereka di rumah itu, sama-sama berjuang ke Jakarta. Jadi nenek saya memperjuangkan jadi ketua Sidikalang. Dari Sidikalang, mama sama nenek perempuan maunya wakil ketua pengadilan negeri Medan. Karena bapak mertua sudah kawan karib akrab dengan ketua pengadilan tinggi. Masing-masing punya alasan ya. Sedangkan istri saya Rusli Aminah dengan ibu mertua sudah pergi menjumpai ketua pengadilan negeri Medan. Damanik itu dengan Pasaribu satu marga. Supaya didukung bapak jadi wakil. Iya, supaya diangkat jadi wakil. Ya. Damanik bilang, saya setuju. Saya akan boru saya dia. Bisa saya suruh-suruh di sini dia nanti kemana-mana. Tugas-tugas apa saya percaya sama dia, katanya. Karena mama daripada si Damanik ini dari kampung saya. Mamanya Bursi Tanggang. Ya. Jadi karena dari kampung saya di Samosir mamanya lebih yakin dia sama saya daripada orang lain. Udah tahu silsilah keluarga. Iya. Ya. Di Jakarta pun bapak berjuang. Bapak ibu mertua sama-sama bapak mertua berjuang. Tapi kelihayan daripada ibu ini menjumpai atasan inilah. Dengan cepat dia akrab sama istri atasan. Akhirnya datang telegram bahwa saya diangkat jadi wakil ketua pengadilan negeri Medan. Bapak mertua kaget, siapa yang ngurus ini? Saya tidak mau ini. Datanglah telegram, lahirlah anak saya yang ketiga, Edward Tumimbul Hamunangan. Waktu datang telegram ini, saya diangkat jadi wakil ketua pengadilan negeri Medan. Bulan Januari tanggal 23 tahun 1970, saya dilantik menjadi wakil ketua pengadilan negeri Medan kelas 1A Medan. Mama ini istri saya begitu gembira dia, perjuangannya mantap. Semua atasan di Jakarta sudah kenal dia. Semua mantap, dikenalnya pertama terus lanjut itu. Dia terus jumpa itu berkali-kali. Sehingga akrab namanya. Berkomunikasi dengan baik ya, bisa berkomunikasi. Sesudah di Medan menjadi wakil ketua pengadilan Medan, mereka bahagia ini. Istri saya Rusli Aminah sama ibu mertua. Nenek perempuan. Ya namanya lah di Medan. Ya. Jabatan wakil ketua Medan itu jabatan strategis. Tahun 1970. Masih zaman. Jadi hakim pun sudah hebat, apalagi jabatan wakil ketua. Dan kelebihannya ibu ini adalah Mama. Dia istri saya Rusli Aminah ini, dia dekat dengan ketua pengadilan ini. Karena mereka satu marga. Bapak udah katanya. Jadi apapun saya bikin di kantor, disetujui saja sama ketua ini. Segan dia sama mama. Segan dia sama. Akhirnya 5 tahun saya di Medan, 5 tahun. 5 tahun di Medan, mama bilang
Tidaklah kita sudah lama kali sini. Berjuanglah Mama untuk jadi ketua pengadilan. Jadi gini bentar Pak, berarti memang benar ya pekerjaan untuk dapat jabatan itu bisa diperjuangkan ya? Bisa. Tidak harus menunggu dari atasan. Dia Ternyata berjuang. Mama bisa memperjuangkan Ya. supaya kita bisa dapat jabatan ini ya. Iya. Dia Tapi tahu cara-caranya. cara-caranya. Tapi kalau menurut kepangkatan nanti saya kalah. Oh. Tapi karena kedekatan dia sama atasan, ibu-ibunya dan modal sebagai hakim mahkamah militer ini, itu modal istri saya itu untuk berjuang. Masuk lewat pintu belakang dia ya. Dia tidak ada yang lain begitu. Dia dapat uang ada, kelebihan saya ada nilai lebih, Ya. hakim tambah nilai lebih hakim militer, Dan pangkat lincah. saya nilai. Lincahnya berbicara, Ya. meyakinkan orang, Ya. luar biasa ya Mama ini ya. Terus setelah dari Medan, Kosonglah ketua pengadilan tinggi. ya. Kosong. Kosong ketua pengadilan tinggi. Kalau berjuang dia. Harusnya kami ketua pengadilan negeri Medan. Oh. Karena Pak Damani itu pensiun. Oh. Pak Damani itu pensiun. Begitu gembira Mama ini. Kawannya semua di Jakarta. Pasti kami ketua pengadilan Medan. Karena setangga lagi. Iya. Ketua, wakil kepada ketua. Ternyata kendalanya. Ternyata pejabat tinggi di Jakarta Ya. ada keluarga-keluarganya. Oh. Dimasukkannya jadi ketua pengadilan Medan. Yo. Mereka sudah diusulkan menjadi ketua pengadilan Medan. Seharusnya lebih cocok ya karena Iya. wakil naik jadi ketua. Tak ada ongkos pindah, hanya dekat. Akhirnya diambil jalan keluar oleh atasan. Sudah, ketua pengadilan lebih tinggi kamu. Saya janji kata ketua pengadilan tinggi, saya akan bikin pengadilan lebih tinggi itu pengadilan yang paling hebat. Dan kau ketua yang paling hebat nanti daripada yang lain di Sumatera Utara. Iya. Saya pikir ini bapak ini membual ini, Iya. tapi ternyata benar. Iya. Dibikinnya kantor pengadilan negeri lebih tinggi itu direhab besar-besar, pakai AC dia, pakai AC. Belum ada kantor pakai AC. Udah. Udah. Yuk Pak, kita teruskan lagi. Jadi setelah dapat tugas untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Dewi, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Mama? Diterima nggak? Kurang cocok Mama sama ketua pengadilan tinggi. Oh, Karena kami diusulkan dari Medan sebagai ketua pengadilan Medan sampai Mahkamah Agung, Ya. sampai menteri. Ya. Di menteri kehakiman ada perubahan. Ada keluarga seknek, menteri seknek diangkat dari ketua. Pengadilan Negeri Medan. Akhirnya Kecewa, Mama Mama kecewa. kurang cocok dengan ketua pengadilan tinggi. Ya. Dibujuk-bujuk lah Mama. Saya akan bikin ketua pengadilan lebih tinggi itu pengadilan yang hebat. Tengok nanti Bu. Supaya Mama jangan kecewa. Iya. Ya, terus? Terus pertama kali di pengadilan Sumatera Utara lebih tinggi lah direhab. Dibikinlah kamar saya itu pakai AC. Semua dindingnya dilapis dengan triplex yang dari Taiwan. Ya. Nah, beberapa bulan kami jadi ketua pengadilan lebih tinggi. Tugas Bapak KPT rapat di Jepang. Saya dibawanya sama ibu. Oh, Mama. Ikut konferensi Law Asia di Jepang, di Tokyo. Janjinya ditepatinya. Itu tahun 75. Setelah kami diangkat jadi ketua, yang lainlah melongo tak bisa berdiam. Anak emasnya itu rupanya kesayangan ketua pengadilan tinggi, istrinya itu katanya. Dibawalah kami ke Jepang, ke Tokyo Jepang tahun 75 Desember, keliling Asia. Ya. Dari Jepang ke Filipina, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Macau, ke Thailand,
Semua lah selama 2 minggu. Dia tepati janjinya. Karena dia kecewa juga bahwa usul dia menjadikan saya ketua pengadilan negeri Medan gagal. Tahun 76 dia panggil lagi istri saya ke Medan. Bu, ini ada perjalanan besar ini katanya. Kemana Pak? Kita mau ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Saya bertugas. Istri saya bilang, kau mesti ikut. Kalau kau ikut, suamimu ikut. Bagaimana itu? Sedangkan ketua pengadilan yang lain nanti iri hati dia. Tetapi istri saya mengotot dia supaya kamu ikut kawannya karena tak ada yang cocok sama dia selain kamu. Akhirnya kami ikut rombongan ketua pengadilan tinggi tugas ke Eropa. Saya dan ibu ikut serta ke Eropa tahun 76. Beberapa negara kami kunjungi di Eropa. Pertama dari Inggris, ke Belanda, ke Prancis, ke Jerman, ke Swiss, Italia. Ada 2 minggu kami di Eropa. Habis dari Eropa ini kemana Pak? Kita ke Amerika. Bisa bahasa Inggris nggak Mama itu? Mama bisa bahasa Inggris? Ya sedikit-sedikit. Dan menjadi persoalan kita satu. Mama ini ada hutang janji sama orang Cina di Medan yang ngontrak rumah, saya babalan. Diperpanjang kontraknya ini untuk minta tambah uang saku dia supaya ada uang jajannya ke Eropa. Oh, dari situ uangnya. Diperpanjang 2 tahun lagi kontraknya, tapi orang Cina ini istrinya ini bilang, boleh Bu, boleh, uang saya pribadi saya kasih duluan, tapi Ibu bawa sama saya oleh-oleh salib dari Vatikan, dari Paus yang ada tanah kuburan Yesus di dalam salibnya. Gampang lah itu, kata ibu, gampang. Saya tidak sangka bahwa Italia itu dengan Eropa, Paris itu jauh. Sampai di Paris, setelah keliling Eropa, dari Paris aturannya ke Amerika, ke New York. Istri saya bilang sama Bapak KPT, tolong Pak kita ke Italia. Wah, nggak ada visa itu. Kenapa? Saya ada utang janji Pak. Utang kontrak rumah. Perpanjang kontrak rumah saya 2 tahun. Akhirnya karena segatnya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi ini, diuruslah visa ke Italia, ke Roma, kami ke Roma. Jumpa dengan pastor-pastor di situ, terus dapat itu salib 2 biji. Terus kami kembali ke Paris, dari Paris kami ke Amerika, ke New York. Sampai di Amerika, kemana kita lagi Pak? Oh, kita jalani ini Amerika ini, luas ini. Kita ke Washington, ke Philadelphia, ke Niagara, ke apa namanya itu, Las Vegas, itu tengok perjudian. Banyak yang kita mau lihat. Grand Canyon, keajaiban dunia katanya. Bisa Pak? Bisa lah, sudah jauh kita jalan ini. Uang banyak katanya. Banyak orang menyumbang uang sama saya dolar untuk dikasih sama ketua pengadilan tinggi. Semua ketua-ketua menyumbang. Tapi waktu uang ini dikasih ibu sama ketua pengadilan tinggi, dia tak mau terima. Rupanya banyak uangnya. Kau simpanlah itu, dolar itu katanya. Jadi banyak dolar ibu ini. Makanya setumpuk, tak habis-habis. Kami bayar makan di Eropa. Ibu yang bayar, tak habis-habis uang ini. Sampai ke Amerika, demikian juga sampai di Amerika. 2 minggu kami di Amerika. Habis dari Amerika, kemana lagi Pak? Jauh lagi kita ini. Kita ini sekarang di San Francisco. Dari San Francisco, kita mau ke Australia. Bisa Pak? Melewati lautan katanya. Ada perjalanan lautan. Kalau menurut daftarnya ini 3 hari 3 malam ke sana naik pesawat. Tapi itu nanti hanya 2 hari aja. Hilang 1 hari pertengahan bumi. Kami lewat Hawaii,
Norwegia, ada negara-negara kepulauan Pasifik sampai ke Australia. Sampai di Australia itu, ya ada seminggu kami di sana jalan-jalan ke tempat-tempat monumen-monumen yang apa nama itu sejarah, yang bagus lah. Jadi semua kami dibawa Bapak Ketua Pengadilan Tinggi ini kemana-mana, naik kapal, naik bis, naik kereta api. Dia penuhi janjinya, walaupun saya tidak diangkat ke Ketua Pengadilan Medan, dia akan buktikan bahwa tebing tinggi itu akan menjadi pengadilan kelas 1 dan ketuanya bisa bawa kemana-mana keliling dunia. Itulah janjinya. Memang ditepatinya oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi ini karena dia kompak, akrab kali sama ibunya. Mama. Ya, sama istri saya, Rusdiamina Pasaribu. Pak Suryono namanya. Suryono, sekarang sudah almarhum, dia pernah menjadi ketua Mahkamah Agung. Demikianlah pulang dari Amerika, Australia, lewat Singapura, kembali ke Medan, kembali ke tebing. Jadi jalan-jalan itu berempat aja? Kami berempat. Biasa. Yang bayar itu mama, uang, karena dolarnya banyak. Tak habis-habis uang ini, karena semua orang mengasih uang. Semua ketua-ketua pengadilan kasih uang. Sampai di tebing, sudah kerja biasa. Terdengar lagi ada mutasi. Cepat kali kuping mama ini dikaburitain bunyi. Jadi yang hakim sudah ya mama ya? Mutasi ini pengadilan kelas 1 dan kota besar, namanya Binjai, Pangkalan Beranak, pusat Pertamina. Mama sudah membayangkan bahwa direktur Pertamina itu nanti istrinya itu bisa didekati, bisa kawan-kawannya. Dan Pertamina itu punya kelebihan, ada pesawat terbang, punya pesawat terbang dan bisa gratis pulang balik Jakarta dengan anaknya di Bandung. Pelita air ya. Ya. Jadi berangkatnya ke Jakarta berjuang. Tebing tinggi itu pengadilan kelas 2. Binjai itu kelas 1, Binjai Langkat. Karena koneksinya sudah banyak, kawan-kawannya sudah banyak, istri ketua Mahkamah Agung itu kawannya, istri ketua Menteri Kehakiman itu kawannya, istri dirjen itu kawannya. Dia tidak ada pelit. Dia orang kaya, paling banyak uangnya. Uangnya itu penuh uang, tasnya itu penuh uang. Siapapun dijumpai dia kasihnya apa? Biar pecuruk pun. Akhirnya jalan dia mulus. Dia kalah kali keluar SK setelah 5 tahun di tebing tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Binjai Langkat, pusat Pertamina. Betul juga aja, cepat dia bergaul. Semua direktur Pertamina kawan-kawannya, semua Pangkalan Beranak pusatnya belum di Jakarta. Jadi begitulah bergaul di Binjai ini. Yang paling gembira adalah orang tua saya karena rumahnya nama mama saya di Binjai. Kami kecil-kecil di Binjai bisa ketua pengadilan di Binjai. Jadi bangga ya? Ya, bangga dia. Apa tahun kami di Binjai? Tinggal di rumah dinas. Rumah dinas, pengadilan. Rumah orang tua lain ada, tapi kami rumah dinas. Dari rumah Binjai pindahlah kami mutasi ke Pengadilan Tinggi Jambi. Mama juga itu yang ngurus? Ya. Mama. Tak boleh ke Pengadilan Tinggi kelas 1, kelas 2 dulu lah. Jambi katanya. Kami ke Jambi. Di Jambi cepat kali dia bergaul dengan gubernurnya. Gubernur. Belum ada gereja orang Batak di Jambi. Dia pergi ke gubernur. Tolong Pak dirikan gereja HKBP di sini untuk orang Batak. Karena kami semua dikagumi orang Batak. Boleh. Dia ketua pengadilan, bekas ketua pengadilan dia menjadi gubernur. Akhirnya gubernur ditekan izin gereja HKBP pertama di Provinsi Jambi. Saya lah ketua pembangunan pertama. Nah, itu usaha mama itu. Jadi sambil dibilangnya sama ibu gubernur karena dosen di Fakultas Hukum Universitas Jambi, bikin bapak ini dosen di sini.
ikut saya jadi dosen di Universitas Jambi. Jadi semua bisa diatur-atur mama ini ya. Rupanya dia tidak betah di Jambi lama-lama. Padahal saya suka karena ada di sana banyak orang Batak, ada lapangan golf. Mama lebih suka ada mau jabatan lebih tinggi lagi. Nah, inilah kelebihannya ini. Dia cepat dapat koneksi, dapat info. Terdengar dia info di Jambi, ada kosong wakil ketua Pengadilan Tinggi Kupang NTT masih bergabung dengan tim-tim. Dia bilang sama saya, kita ambil itu. Dari situ nanti kita menjadi ketua. Saya jumpa dengan ketua Mahkamah Agung, Bapak Ali Said, katanya. Pikir dia. Tak sampai 2 tahun kami di Jambi, datanglah SK. Wakil ketua Pengadilan Tinggi NTT tim-tim. Nah, kami ke sana berangkat, baik-baik di sana ya, kata ketua Mahkamah Agung Pak Ali Said. Baik-baik ya, ya Pak. Dan kalau sudah di sana, ingat ya, saya mempersiapkan Bapak Semar Mata untuk ketua Pengadilan Tinggi tim-tim. Kita mau buka satu forum ini di tim-tim. Ingat, itu pesan saya. Ya Pak. Sampai di Kupang, banyak saran-saran dari kawan-kawan dan keluarga. Jangan itu uang pindah dipakai, uang pindah ada 2 juta. Kenapa? Kalau ke sini pindah, pasti lama. Jadi untuk apa? Belikan oleh-oleh di sini, apa ada di sini? Anak sapi. Dibelikanlah anak sapi 40 ekor. Dari hasil 2 juta itu, kecil-kecil sapinya. Mau pindah. Untuk menandakan bahwa nanti anak sapi ini besar, baru kami pindah. Dibelilah 40 ekor anak sapi. Wah, kesibukan Bapak Ibu luar biasa memelihara sapinya ini. Kenal kali sapinya ini semua sama dia. Asal dia datang semua sudah ribut. Simpannya sapinya ini di tiap kampung 5 ekor. Jadi 8 kampung itu 40 ekor. Dititip ya. Jadi semua sana tak bergaji memelihara sapi. Yang dikasih hanya beras, garam, rokok. Nah, untuk ongkosnya sama pakaian-pakaian bekas. Membesarkan sapi dia. Ya. Begitulah rupanya apa namanya itu sapi yang 40 ekor ini hidup semua cuma 2 ekor yang masuk jurang. 5 tahun kami di Kupang, 5 tahun. Betul kata orang itu. Sampai apa sapi ini besar-besar semua. Wah, luar biasa besarnya selama 5 tahun. Timbul lagi idenya Ibu. Kita mesti bikin gembira kita di Kupang ini, katanya. Kenapa? 3 orang anaknya tamat dan fakultas. 1 dari TB, 1 dari peternakan di Universitas Gadjah Mada, 1 dari Fakultas Hukum. Kenapa? Kapan lagi mau dirayakan syukuran? Syukuran panggil semua. Habis.